Enggak, monggo Pak. Sini ngopi-ngopi dulu Pak. Kayaknya capek banget kayaknya dari kelas. Baik, baik, Bu. Oke. Saya datang, saya ngopi dulu, Bu, ya. Oke. Mantap sekali nih. Wah. Aduh, baru habis belajar di kelas. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, tetap energik, tetap semangat nih. Meskipun hari sudah mulai siang ini. Iya, kira-kira nih Pak, ada unek-unek nggak sih yang mau disampaikan nih sama saya, mumpung saya lagi free, nggak ada jam. Iya, memang lagi cari tempat buat sharing nih, Bu. Jadi buat kita cerita nonton berbagi pengalaman nih. Alhamdulillah nih kayaknya Ibu juga ada waktu luang ngobrol sebentar. Makanya saya sampaikan tadi saya habis dari kelas energi, semangat, ada juga rasa capek, ada juga rasa ngeluh, semuanya. Aduk. Iya. Bisa diceritakan Pak, kira-kira apa sih, ada kejadian menarik apa nih di kelas? Gini, saya kan mengajar mata pelajaran kimia di kelas 12. Jadi kejadian seperti ini mungkin saya perhatikan memang sering terjadi di anak-anak di kelas 12 ya. Mungkin saya kurang paham juga, saya juga kurang mengetahui permasalahan mereka itu seperti apa. Ketika pembelajaran dengan metode sedikit ketika saya mulai menjelaskan materi, karena pelajaran kimia itu tidak selalu dengan menghitung, tidak selalu dengan menggunakan rumus, karena ada beberapa juga yang tentang teori. Nah, yang tentang teori ini terkadang mereka saya lihat tadi jadi ketika saya memberikan ceramah di depan, mereka ngobrol di belakang, ada yang di kelas sebelah kemarin ada yang tidur. Nah, sepertinya itu kendala. Nah, disitulah kejadian-kejadian yang membuat saya merefleksi diri saya sendiri gitu. Oh, berarti menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya, menjadi guru kimia ini. Kira-kira nih Pak, strategi atau persiapan apa sih yang mau Bapak lakukan untuk anak-anak kelas 12 nih, kayaknya mau lulus kan, butuh pembinaan yang lebih gitu. Benar. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau menurut saya ini memang bukan hanya saja di kelas 12 ya Bu ya, di kelas 10 dan 11 pun sama, ketika mereka itu menghadapi materi pembelajaran kimia yang topik materinya itu adalah kebanyakan teori, bukan praktik, bukan juga menghitung menggunakan rumus dan lain sebagainya. Ketika ketemu materi, topik materi tentang misalnya tentang teori ya, teori misalnya saya ambil di sini koloid misalnya, koloid itu kan materinya adalah teori semua, pengertian, penggunaan, cara, kan seperti itu. Jadi ketika saya menjelaskan, oh ini caranya seperti ini, caranya, jadi mereka itu tidak ada motivasi untuk belajar. Nah, harapan saya ke depan gini, jadi saya itu ingin memiliki strategi gimana sih mereka supaya tidak jenuh lah, pengen jenuh. Saya coba ice breaking, selesai ice breaking jenuh lagi gitu. Dan, jadi saya pusing juga nih, saya harus menerapkan strategi baru nih. Paling tidak saya akan menggunakan minimal menggunakan teknologi. Saya akan mencoba nih, ada beberapa usulan dari beberapa teman MGMP kimia ya. Mereka menggunakan kebanyakan laboratorium IE ya. Ya, virtual. Kemudian ada penggunaan IE dan lain sebagainya itu. Saya ingin mencoba seperti itu. Mungkin mudah-mudahan itu bisa membuat mereka lebih tertarik ya, hilang rasa ngantuk dan lain sebagainya. Rencana yang sangat menarik sekali ya Pak ya, melibatkan IT di tengah anak-anak yang sangat senang sekali dengan teknologi begitu ya Pak. Kira-kira siapa yang bisa mendukung rencana Bapak ini? Yang rencana ini yang jelas ini adalah dukungan dari
yang saya harapkan adalah dukungan dari sekolah, jelas itu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sesama rekan ya, rekan guru, yang ketiga adalah orang tua dari siswa, dan terakhir itu siswa itu sendiri. Jadi kalau saya gini, kalau penggunaan teknologi, siswa itu tidak lepas dari handphone nantinya. Sedangkan sekolah kami kan tidak boleh membawa handphone. Nah, dengan adanya perkembangan seperti ini, saya ingin dukungan dari kepala sekolah untuk membiarkan, terutama kelas saya atau bila perlu keseluruhan dari sekolah itu untuk mempersilahkan membawa HP ya, dengan catatan tertentu yang nanti akan saya usulkan kepada kepala sekolah. Nah, kemudian akan kami rekomendasikan kepala sekolah dengan tantangan-tantangan yang seperti ini. Itu yang saya harapkan. Iya Bapak, mungkin Bapak selain menggunakan handphone bisa juga menggunakan Chromebook kalau di sekolahnya punya Chromebook. Jadi anak-anak bisa belajar virtual lab ya namanya. Saya juga pernah belajar waktu itu, kebetulan ada pelatihan. Virtual lab-nya bisa dijalankan di lab komputer, jadi bisa juga alternatif nanti Bapak, kira-kira kalau sekolahnya tidak mengizinkan anak-anak membawa HP. Benar. Nah, terkadang juga saya juga demikian Bu. Terkadang kita punya ide, punya suatu strategi dan lain sebagainya. Terkadang itulah banyak kendala kita, terutama di sarana prasarana. Apalagi sekolah kita ini terletak di ujung perbatasan, jauh dari semangat. Begitu. Iya, itu yang menjadi kendala kita saat ini. Ya, jadi dengan segala genap tenaga kita mencoba hal-hal yang seperti ini. Kita harus punya strategi sampingan. Setidaknya kita punya strategi sampingan seperti yang Ibu sampaikan juga. Kita menggunakan Chromebook, misalnya kita menggunakan handphone dan lain sebagainya. Ketika listrik mati, nah itu gimana? Apa pembelajaran tidak akan berjalan? Oh, tentu tidak. Kita punya strategi sampingan. Apa itu? Kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Misalnya, nggak ada ini, kita bisa ganti dengan bahan alam seperti ini dan lain sebagainya. Kita manfaatkan itu strategi kemungkinan di kedepannya. Ketika kemungkinan strategi A tidak berjaya, saya akan mendampingkan dengan plan rencana B, ya gitu aja saya. Sangat menginspirasi sekali Bapak. Ternyata kalau dalam pelajaran kimia ini banyak sekali lingkup yang bisa masuk. Ada dari lingkup teknologi, bisa juga lingkungan. Lalu Bapak dari perbicaraan kita ini kira-kira apa sih yang bisa Bapak simpulkan untuk permasalahan Bapak tadi? Jadi ketika yang jelasnya alhamdulillah kita bisa bicara dengan Ibu, sudah bisa kita sharing. Yang jelasnya saya menyimpulkan dari pembicaraan kita tadi dari awal sampai akhir, yang jelasnya di akar masalah kita tadi adalah siswa. Jelasnya siswa itu ketika kita ngajar, siswanya itu ya yang jelasnya pada intinya mereka itu tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu aja, pada intinya di situ, mereka tidak mengikuti pelajaran dengan baik ketika bertemu dengan materi yang mereka tidak senangi. Nah, jadi motivasi mereka hilang ketika mereka tidak senang dengan sub materi itu. Nah, bagaimana cara kita membuat mereka itu kembali menjadi menyenangkan? Nah, strategi model pembelajaran saya harus saya ubah. Itu yang akan saya terapkan ke depannya, sehingga saya mungkin manfaatkan dengan teknologi seperti laboratorium virtual, seperti penggunaan fisis, misalnya penggunaan media-media lain yang sedikit berbeda, mungkin yang sebenarnya itu yang perlu saya terapkan. Dan itu tidak mudah untuk saya terapkan, tidak akan mudah tanpa dukungan dari pihak manapun, terutama. Jadi saya menginginkan harapan itu didukung oleh pihak sekolah, didukung oleh guru-guru rekan sejawat, kemudian didukung oleh orang tua dan dukungan dari siswa itu sendiri. Nah, itu harapan saya. Semoga dengan adanya hal-hal yang seperti itu, siswa motivasi untuk belajarnya itu semakin hari semakin meningkat. Dari tidak suka menjadi menyenangkan. Itu harapan saya. Baik sekali ya Pak. Ternyata untuk membentuk suatu ekosistem dengan pembelajaran yang berpihak pada murid itu kita membutuhkan sinergi dari banyak hal ya Pak. Dari sekolah, apalagi dari rekan sejawat. Tentu saja supaya yang pertama membuat muridnya merasa nyaman dengan lingkungan belajar, sehingga nanti motivasi belajar. Kira-kira ada lagi Bapak kira-kira yang mau disampaikan dengan saya atau gimana?
Sedikit yang mungkin yang perlu kita sampaikan, mungkin permasalahan yang saya hadapi saat ini saya rasa hampir menyeluruh ya, hampir sama dengan bapak ibu guru yang lain juga, mungkin ya ibu juga mungkin mengalami hal yang sama. Mungkin nantinya ke depan nanti kita kalau ada waktu kita sharing lagi bu ya, kita sharing lagi bagaimana strategi kita masing-masing, karena gini beda. Kadang guru IPA, guru IPS, terkadang ya guru yang lain juga mungkin dia punya strategi tentu, belum tentu strategi A itu bisa diterapkan di strategi ya di mata pelajaran A misalnya, strategi B belum tentu bisa diterapkan dengan mata pelajaran C, karena mereka berbeda minat anak juga dan lain sebagainya. Nanti, nah dengan kita nanti sharing seperti ini bu ya, nanti dengan Ibu Dewi juga nanti saya mau sharing juga, dengan Pak Rizky juga saya mau sharing. Jadi kita akan mengambil satu metode yang paling baik di antara yang terbaik. Baik Bapak, ditunggu waktunya nanti kapan-kapan kita sharing lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak.